Setelah sebelumnya kita ngebahas soal latihan dan episode kedua soal navigasi, maka episode ketiga kita bahas soal tidur ya. Gimana sih tidurnya di Bentang Jawa? Apakah tidur di acara Bentang Jawa itu harus ngemper-ngemper terus atau enggak? Nah, kita akan bahas masalah tidur ini di episode ketiga. Nah, yang menjadi referensi dari saya untuk video ketiga soal tidur ini adalah pengalaman saya di perjalanan Bentang Jawa di 2023. Itu ada juga videonya, time lognya juga ada. Mudah-mudahan teman-teman ada waktu untuk nonton. Dari situ kita bisa belajarin gimana sih waktu tidur saya selama perjalanan di Bentang Jawa. Ya, kalau bisa jadi patokan ya lumayan lah ya, nggak buta-buta banget jadi buat teman-teman yang mau ikut Bentang Jawa. Secara rata-rata sehari itu masih bisa tidur sekitar 4-5 jam. Dan kalau dilihat sebenarnya untuk proses tidur 4-5 jam itu kita biasanya membutuhkan 7 jam. Masuk hotel dan segala macam. Nah, ini kita akan bahas nih satu persatu dari hari ke hari. Serta kita juga bahas di kilometer berapa sih sebaiknya kita beristirahat. Jadi ikutin terus ya videonya. Nah, sekarang kita bahas dulu soal tidur dari hari ke hari sesuai dengan data yang ada di perjalanan saya di 2023. Ini nih datanya. Nah, kalau berdasarkan data yang ada, rata-rata per hari tidur sekitar 4 jam 48 menit. Hari pertama nggak kedetek karena mungkin tidurnya udah lewat jam 12 malam sih. Kalau dilihat dari video perjalanan di hari pertama, saya itu mulai masuk ke warung sekitar jam 12:30 di daerah Malerang ya kalau nggak salah. Dan siap-siap mau jalan lagi juga sekitar jam 4 ya. Jadi waktu istirahatnya tuh sangat kurang gitu karena tempatnya juga nggak bisa dipakai buat tidur sebenarnya. Mungkin cuman tidur sekitar 2 jam kayaknya, dan ini bikin perjalanan di hari Senin itu berat banget sih. Di hari kedua ini saya tidur sekitar 4 jam 38 menit, mulai tidur sekitar jam 8 sampai jam 1. Kualitas tidurnya juga nggak bagus, biasa aja, skor 61. Untuk sleep score nanti ada di video paling akhir ya, kita lihat aja tabelnya seperti apa. Untuk malam ketiga, saya tidur sekitar 4 jam, dimulai dari sekitar jam 10 sampai jam 2 kurang lah. Dan kualitas tidurnya juga semakin jelek karena skornya cuma 30. Nanti di video ini juga kita bahas dari hari ke hari itu saya tidurnya di mana dan di kilometer berapa. Jadi ikutin terus ya. Malam keempat sama tidur sekitar 4,5 jam dari jam 10.30 ke jam 3 pagian. Skornya juga masih jelek di 38. Ini sudah diprediksi bakal capek banget nih di next day-nya. Hari kelima ini saya tidur sekitar 4 jam 10 menit. Dimulai dari jam 3 pagi sampai jam 7 pagi. Hasilnya juga masih jelek, scoringnya hanya 39. Hari ke-6 saya tidur sekitar 4 jam 50 menit. Dan scoringnya sudah agak mendingan di angka 50 walaupun masih jelek. Start tidur dari jam 1 kurang sampai jam 5:30 pagi. Sekarang kita coba lihat data yang saya kumpulkan dari Strava dan Garmin. Data-data ini sebenarnya bisa dilihat di video-video saya sebelumnya di video perjalanan Bentang Jawa. Tapi saya coba gabungkan semua di sini menjadi satu tabel sehingga gampang untuk kita analisa. Terlihat saya cukup banyak menghabiskan waktu antara 1,5 jam sampai 2 jam, bahkan ada yang 2,5 sampai 3 jam untuk persiapan dari mulai berhenti sampai berangkat lagi. Ini sebenarnya karena saya tuh agak susah untuk tidur di tempat baru, dan kalau bangun pun saya harus ke WC dulu dan segala macam. Jadi ya waktu terbuang 7 jam, 6 jam, kita hanya bisa tidur sekitar 4 jam. Dari segi waktu tidur 4-5 jam sebenarnya sudah cukup, tapi sayang kualitas tidurnya juga kurang bagus. Jadi dari hari ke hari itu badan rasanya agak lemes ya. Selama perjalanan itu ada 2 hotel yang benar-benar saya nikmatin ya. Pertama Hotel Miami di Malang, yang kedua itu Hotel Doho di Jember. Ini
benar-benar saya nikmatin. Saya bisa sarapan, bahkan saya bisa hot shower yang cukup lama. Ya lumayan lah buat recover, dan akhirnya melanjutkan perjalanan sampai ke Blambangan. Nggak terlalu capek juga sih badan habis itu. Moga-moga video ini berguna, dan kita tunggu episode selanjutnya ya. Kita coba pikir-pikir dulu, kita bahas soal apa lagi nih. Jadi jangan lupa di subscribe, di follow terus, nantikan video selanjutnya, dan juga nantikan video live di perjalanan Bentang Jawa keempat. Oke, bye-bye.